Mejanya itu bosnya. Kalau orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah afdal al-lughat wa hiya lughat al-Qur'an wal hadith ولا سيما لغة أهل الجنة ولا ننسى أيضا صلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد لنا من الظلمات إلى النور المكرم رئيس المؤسسة سرمدا لتدريب وتطوير اللغة العربية المكرم المتكلم في هذه الندوة وإلى جميع الحاضرين والحاضرات المحبوبين والمحبوبات أنا فيلسوفة رئيس الجلسة هذا اليوم أقول لكم أهلا وسهلا في هذه الندوة اللغة العربية. طيب ندخل إلى البرنامج الأول يعني الافتتاح. هيا بنا نفتح ندوتنا اليوم قراءة الفاتحة. الفاتحة. والآن ندخل إلى البرنامج المنتظر يعني ترتيب المادة والمناظرة. فأعطي الفرصة إلى أستاذة عفيفة ليلى صفي الماجستير وإليها فلتتفضل مشكورا. Bismillah. Suaranya keluar nggak, Mbak? واضح أستاذة واضح صوتك واضح. Oke, Wati ya. Oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الشبع المبارك نتكلم ندرس أي نبحث نتكلم بندوة القصير ya بالعنوان ini share screen-nya juga ya berarti ya. Perhatikan. Oh ya Allah ya. Dokumennya tadi sebentar ya Mbak. Oh, fine fine. Oh ya ya ganti background. Oke. Hmm,
أهلا أستاذ، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير يا شيخ المشايخ. نبدأ الآن أو كيف؟ استنى قليلا. تمام. أيوة تمام. تمام يا أستاذ. معذرة يا أستاذ، هناك المشكلة لي. لا عليك يا أستاذة، لا عليك. الله يبارك فيكم. نعم. فالآن حيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. في هذا الشبع المبارك نلتقي في ندوتنا، ندوة الكريم، ما شاء الله الجميل، ندوة الجميلة في هذا الصباح. عسى أن يعطينا السهولة في برنامج في موضوع اللغة العربية عبر الأصول، الابتكار والشمولية والمستقبل الرقمي. نعم. اللغة العربية عبر الأصول يعني نعرف بأن اللغة العربية هناك تطور في كل زمان، في كل مكان، منذ زمن الماضي إلى زماننا الآن. وهناك كذلك الابتكار، يعني الابتكار هنا نعرفها باللغة الإندونيسيا inovasi. Ya, jadi di sini terdapat inovasi, hunaka tajdid, ya, hunaka pembaharuan baik dari segi ide, kemudian materi, ide dalam arti di sini untuk meningkatkan nilai, ya, mutu, atau mungkin untuk meningkatkan juga menggunakan rubama al-mushkil, ya, ada permasalahan diselesaikan juga dengan adanya al-ibtikar. Summa hunaka kadzalika asyumuliyah, asyumuliyah yakni inklusivitas, inklusivitas yakni nakuluha hunaka nahnu kannas laisa hunakal farq bainana idan nahnu mutasawwin fi kullil asya. Farubama al-farq li at-taqwa wal iman, lil iman wat taqwa faqat. Idan laisa hunakal farq bainana. Idan al-murad min inklusivitas di sini adalah sesuatu, ya, yang dimana di sini aktivitas, ya, aktivitas apapun baik pekerjaan maupun pendidikan di sini tidak didasari adanya perbedaan. Adanya di sini harus dinamakan ada pengertian bersama, kemudian dalam arti pengertian bersama tidak ada pembedaan, ya, baik dari segi ras, mental atau fisik tidak ada perbedaan dalam situ. Jadi inklusivitas di sini mencakup semuanya. Berarti kalau dalam bahasa Arab ya bahasa Arab untuk semua orang. Berarti tidak ada pengecualian dari ras tertentu. Bahasa Arab hanya untuk ras ini, tidak. Tapi bahasa Arab untuk semua orang, untuk semua kalangan.
والمستقبل الرقمي يعني نقولها إذن في المستقبل كذلك نحتاج بالمustaqbal الرقمي. Jadi tentunya di zaman kita sekarang ya, zaman yang serba digital ini, tantangan besar kita ya, bahwasanya kita akan menghadapi dan akan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Jadi mustaqbal ar-raqmi yakni naquluha bi masa depan digital. Berarti kita tidak bisa menafikan, tidak bisa memungkiri bahwasanya masa depan kita ke depannya itu akan tetap berhubungan dengan era digital seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita nafikan ya teman-teman ya. Summa nastamir Ustaz. كما نعرف هناك مقدمة الأول في اللغة العربية. يعني اللغة العربية، ما هي اللغة العربية؟ كما نعرف هي اللغة العربية إحدى أقدام لغات العام، إحدى أقدام لغات العالم ya. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa tertua di dunia ya. Al-lugha al-arabiyyah lughatul Quran, lughatud din, lughatul jannah, naquluha. Sahih? Naam. Al-lugha al-arabiyyah lughatul Quranul Karim wat turasul ilmi wal hadari. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa yang kita gunakan ya, kita sebut bahasa agama. Karena memang keseharian kita, nahnu na'budullah ta'ala, nusalli, summa na'mal ila Makkah ya, li'ada'il hajj wal umrah, kada di lughah al-Arabiyyah. Summa nahnu naqra'ul Qur'an, kadalika hada di lughatil Arabiyyah. Summa asalis lughatul rasmiyah fil munaddamatid dawliyah. Ya, al-murad huna yakni bahasa Arab merupakan bahasa yang sudah diakui oleh PBB ya. Ya, jadi bahasa Arab sudah termasuk bahasa internasional ke-6 di dunia. Tuma tawajuhu tahdiyat mutazayyidah fil asrul hadis. Nah, di sini juga nanti bahasa Arab akan ada tantangannya sendiri. Bagaimana tantangan kita dalam belajar maupun pengajaran bahasa Arab di era digital ini. Jadi bisa kita simpulkan seperti di slide ini, dapat kita pastikan ya bahwa bahasa Arab merupakan bahasa agama, sahih, bahasa ilmu pengetahuan. Karena memang ilmu pengetahuan sekarang sudah juga menggunakan bahasa Arab ya. Sama bahasa Arab merupakan litawasul sebagai komunikasi kita. Jadi bukan cuma kita mempelajari saja, tapi sekarang bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi. Bahkan di negara tertentu, bahasa Arab mungkin sudah menjadi bahasa nasionalnya ya. Jadi memang bahasa Arab di sini selain lughatul Quran, lughatud din, ya, summa hada kadalika al-lugha al-arabiyyah, lughah litawasul. Mana nastamir Ustaz? Wa sumudul lughah wa tatwiruha. Ida huna bahasa Arab di sini yaitu bertahan dari zaman al-madi hatta al-an, wa tatwiruha, dan berkembang. Memang bahasa Arab itu selalu berkembang ya teman-teman, seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasa Arab di sini seperti kita tahu al-lughah kakainin hayy. Jadi bahasa Arab di sini adalah bahasa yang hidup dan terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Seperti kita tahu ya teman-teman bahwa bahasa Arab di sini menurut saya, bagi saya merupakan al-lughah al-arabiyyah, al-lughah as-shadiqah, bahasa Arab yang jujur. Mengapa kita katakan demikian? Karena kama na'rif hunakal ibarah an al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah hiya al-lughah al-arabiyyah tuktabu kama tuntaku wa tuntaku kama tuktabu. Idan al-murad huna ya, dibandingkan dengan bahasa lainnya, kalau kita misal baca ya, umbrella. Umbrella, di sini ketika kita baca, padahal tulisannya pakai tulisan U. Sedangkan kita pelafalkannya dengan A, umbrella. Sedangkan fil lughah al-arabiyyah laisa dzalik. Dan tuktabu kama tuntaku, jadi apa yang tertulis itu juga sama dengan apa yang diucapkan. Sebaliknya juga, tuntaku kama tuktabu. Apa yang diucapkan itu juga sama dengan apa yang ditulis. Seperti itu. Summa asani al-marunatul lughawiyah. Dan huna al-lughah al-arabiyyah merupakan bahasa yang fleksibilitas linguistik. Jadi bahasa Arab ini sangat fleksibel. Mengapa demikian? Karena kemampuan bahasa Arab ini bisa menyerap istilah baru. Ya, istilah baru di sini bisa nanti ada mu'arrab, summa, dan menciptakan derivasi atau istiqaq. Jadi kita bisa pahami di sini fleksibilitas linguistik adalah
fenomena yang kita tahu ya sampai zaman sekarang ada Arabisasi. Ya, jadi Arabisasi di sini kan memang fenomena pengambilan kosakata baru, ya. Kosakata baru di sini yang merupakan kosakata diserap dari bahasa asing. Ya, jadi ibaratnya kita menemukan misal kosakata asing, kita serap ke dalam bahasa Arab, maka kita sebut dengan Arabisasi. Ya, Arabisasi di sini bisa kita ketahui memang dengan dua tujuan ya, ada yang memang karena kebutuhan, ya, al-ihtiyaj, karena kebutuhan. Kebutuhan di sini ketika menamakan suatu ide, suatu penamaan, ya, karena memang sangat dibutuhkan, maka membutuhkan adanya Arabisasi di sini. Atau yang selain ada kebutuhan juga bisa karena prestis, ya. Jadi bisa antara Arabisasi ini tujuannya karena apabila tidak untuk kebutuhan, maka untuk prestis. Jadi memang sangat diperlukan. Jadi ini fenomena dalam fleksibilitas linguistik. Jadi kita bisa menemukan ya teman-teman semua adanya fenomena Arabisasi. Yang dari dulu pun sudah ada, bahkan sampai sekarang pun masih. Ya. Mana Stamir? At-tahdiyat al-ashnam. Tadi ya teman-teman tantangan dalam bahasa Arab di situ tadi ada fenomena globalisasi ya teman-teman ya. Kemudian pembelajaran bahasa Arab yang dirasa memang seperti kita tahu, mungkin beberapa orang menganggap pembelajaran bahasa Arab terasa seperti tradisional, seperti kuno. Padahal sesungguhnya memang tidak demikian. Dalam arti tetap ketika kita sebagai pelajar mengajar bahasa Arab, itu tetap kita harus memadukan antara keempat maharoh ya. Ada maharotul istima, ya. Nah, mungkin kita awal mempelajari bahasa Arab belum tahu sama sekali tentang bahasa Arab, maka tantangannya tadi tetap kita memadukan ya dengan 4 maharoh dan kita padukan ya maharotul istima, semua maharotul kalam, maharotul qiraah, wa maharotul kitabah. Jadi keempat aspek komponen ini maharoh tetap bisa kita padukan dengan masa yang sekarang ini, dengan masa era digital ini ya teman-teman. Dan seperti kita tahu juga, selain tantangan tadi, maka perlu adanya inovasi. Inovasi di sini ada al-ibtikar, ya. Seperti kita tahu inovasi dalam hal baru dalam bahasa Arab ini sudah ada inovasinya ya, bukan cuma dari zaman sekarang. Jadi al-ibtikar hunaka fil zaman al-madi hunaka al-ibtikar. Wa hadal yaum kadalika na'rif hunaka al-ibtikar kadalika, lakinna bi turuq mutafariqah. Jadi untuk inovasinya mungkin pada zaman dulu inovasinya bisa kita lihat hunaka tashdid wa tashkil. Jadi ada pemberian titik dan juga harokat. Seperti kita tahu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian bahwasanya bahasa Arab itu murni tanpa titik, ya, tidak ada titik ataupun harokat. Namun berawal dari inovasi Abul Aswad Ad-Duwali dan Al-Farahidi, maka diinovasikan ya bahasa Arab ini diberi titik dan juga harokat. Supaya apa? Supaya bahasa Arab ini juga bisa dipelajari oleh kaum non-Arab. Jadi alhamdulillah kita bisa merasakan inovasi tersebut ya dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi bahasa Arab bukan cuma dipelajari oleh orang-orang Arab saja, tapi bisa kita pelajari oleh orang non-Arab. Summa kadalika hunaka ashrut tarjamah ya. Di sini ada fase terjemah. Inovasi di sini merupakan seperti kita ketahui bahwasanya bahasa Arab di sini berkembang ketika Daulah Abbasiyah ya. Di situ Daulah Abbasiyah banyak menerjemahkan kitab-kitab dari Yunani, Persia diterjemahkan untuk kebutuhan ulum al-katsirah seperti ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, semuanya. Maka di sini bahasa Arab juga mempunyai inovasi tersendiri dalam hal fase transliterasi maupun fase penerjemahan. Summa asalis kadzalika hunaka at-tab'ah was-syahafah ya, hunaka tab'ah was-syahafah. Fil zaman al-madi yumkin wa hatta zamanina al-an la nastati an natruk bi tab'ah. Jadi bahasa Arab tuh pasti tentu ada cetakannya ya, versi cetakan. Versi cetakan ada. Nah, sekarang dengan inovasi baru dari zaman dulu pun ada, sekarang pun masih itu ada percetakan dan juga ada pers. Jadi dalam arti
selain bahasa Arab dalam bentuk cetakan, kita juga bisa mempelajari bahasa Arab dalam bentuk konten ya, dalam bentuk file ya. Jadi memudahkan kita bukan cuma dalam cetakan. Jadi bikin buku atau kitab tersebut kita sulit mendapatkannya, tapi zaman sekarang kita bisa kita akses dengan mudah melalui link-link atau file yang dapat kita unduh dan dapat kita pelajari secara langsung. Jadi bisa kita pahami bahwa inovasi zaman dahulu sudah ada, bahkan inovasi zaman sekarang pun juga ada. Seperti itu. Cuma bedanya mungkin zaman dulu seperti ini, nah zaman sekarang nanti ada inovasinya sendiri. Cuma Nastamir, Ustadz. Nah, inovasi dalam praktik pendidikan bisa kita pahami di sini. Kalau pembelajaran ya, bisa kita pahami ada komunikasi. Ya, komunikasinya nanti ada mungkin komunikasinya zaman dulu lebih ke searah ya, teman-teman ketika kita mempelajari bahasa Arab. Nah, sekarang tolib atau tolibah ya, antara muallim wa tolibah dituntut atau diminta untuk adanya critical atau discussion. Jadi kita saling mempelajari bersama. Jadi misal ada tema khusus, nah nanti kita bahas bersama dalam arti bukan cuma komunikasi searah, tapi bisa komunikasi dua arah. Jadi antara tolib wal muallim, gunaka at-ta'alum bil jamaah. Jadi komunikasinya dua arah supaya melatih insting kritis seperti itu. Cuma juga ada proyek dalam arti di sini based learning. Kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, inovasi di sini ya, zaman sekarang memang kita tidak bisa lepas dari zaman kita yang serba digital. Nah, zaman sekarang kita ini ada pemanfaatan teknologi. Maka kita sebagai pembelajar bahasa Arab maupun kita sebagai pengajar bahasa Arab, kita tentu memanfaatkan aplikasi pembelajaran. Selain aplikasi pembelajaran yang memudahkan kita, juga kita memanfaatkan adanya AI atau platform digital. Seperti itu. Dan juga ada kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Jadi memang namanya inovasi ini ada pembaruan ya, pembaruan di sini merupakan wujud kita untuk tetap mendawamkan ya al-lughah al-arabiyah hatta yaumul akhir ya. Jadi intinya memang bahasa Arab alhamdulillah dari zaman dulu sampai zaman sekarang berkembang ya, berkembang tadi dengan berbagai inovasi. Itu seperti itu. Suma Nastamir. Nah, tadi kita bahas bersama tentang tadi ya, kita sudah bahas bersama tentang inovasi, al-ibtikar. Summa asani, jadi dalam bahasa Arab juga, kita mewujudkan adanya asyumuliyah al-lugawiyah. Yakni tadi inklusivitas ya teman-teman, bahwa al-lugah lil jami' walaysa li sya'bin wahid, walaysa li umamin wahidah. Ya, jadi bahasa Arab itu memang bahasa yang digunakan oleh semua orang. Asal memang yang mau mempelajarinya itu ya. Kalau memang dari awal tidak mau mempelajari mungkin tidak jadi ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi ya, asyumuliyah al-lughawiyah memang al-lughah lil jami'. Nah, bisa kita lihat di sini adalah tabsyitul muhtawa, itu penyederhanaan konten. Jadi mengurangi kesenjangan antara bahasa klasik dan juga bahasa amiyah. Jadi di sini bisa kita pahami untuk pembelajaran bahasa kita sederhanakan. Jadi terkadang untuk zaman sekarang mungkin dahulu kita mempelajarinya sangat rinci, sangat runtun. Nah, sekarang di era sekarang ini kita bisa dengan inklusivitas, penyederhanaan konten, kita buat misal pembelajaran bahasa Arab untuk pemula yang mudah dan menyenangkan tentunya. Dan itu diiringi dengan adanya konten. Jadi konten yang memang merujuk untuk mengajak atau membuat mereka tertarik dalam mempelajari bahasa Arab. Summa al-arabiyah kadalika, dalam inklusivitas di sini juga lidawil i'aqah. Jadi bahasa Arab itu juga bukan cuma untuk orang-orang yang sehat, tapi bisa kita pahami bahasa Arab juga untuk difabel. Difabel di sini berarti diharapkan inovasi dalam bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab ini juga bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu para penyandang disabilitas. Mereka juga bisa turut serta mempelajari bahasa Arab. Seperti kita tahu mungkin tadi ya ada konferensi teks ke bahasa isyarah, atau bisa dari suara bisa kita buat ke teks seperti itu. Jadi memang dalam arti bahasa ini asyumuliyah ini memang memudahkan juga bahasa Arab sebagai untuk kaum difabel seperti itu. Summa at-ta'didiyah as-saqafiyah kadalika multikulturalisme. Jadi memposisikan bahasa Arab ini
secara global. Jadi memang bisa digunakan oleh berbagai atau beragam budaya, ya, berbagai komunitas, berbagai etnis, ya, dan lain sebagainya. Di situ kita dapat manfaatkan bahasa Arab dapat dituturkan oleh seluruh orang di seluruh dunia, ya. Jadi bisa kita maksudkan bahasa Arab bisa digunakan oleh semua penutur di seluruh dunia. Semua الأول أنفا الابتكار والثاني الشمولية اللغوية ثم الثالث يعني المستقبل ya المستقبل الدولي المستقبل الرقمي ya digitalisasi oke masa depan yang tentang digitalisasi. Nah, masa depan yang digitalisasi di sini Ustadz boleh share selanjutnya. Untuk masa depan di sini ya, seperti kita tahu memang era kita sekarang serba digital ya teman-teman. Dan kita tidak bisa menafikan dan penggunaan AI pun kita dapat manfaatkan ya. Tentunya sesuai kebutuhan kita. Jadi seperti kita tahu ketika kita mempelajari bahasa Arab ya, pengembangan AI yang pertama mu'alajatul lugat at-tabi'iyah. Jadi pengembangan AI ya yang mampu memahami teks ya atau tata bahasa Arab. Jadi itu pemanfaatan teknologi AI dapat kita lakukan tentunya sesuai porsinya ya teman-teman ya. Itu. Jadi tetap dalam pembelajaran bahasa Arab atau dalam pengajaran bahasa Arab kita memadukan dua hal tadi. Kita bisa menguasai 4 maharoh dan kita bisa padukan dengan pengembangan AI yang memudahkan kita juga untuk litarkiatil lugatina untuk meningkatkan kemampuan bahasa kita. Suma al-muhtawar rokni al-arabi juga meningkatkan kuantitas dan kualitas yang kita miliki ya dibandingkan dengan bahasa lain. Jadi tadi seperti kita tahu pengadaan atau adanya era digital kecerdasan buatan tadi memang perlu kita tekuni ya supaya apa meningkatkan kuantitas dan kualitas kita dalam hal berbahasa Arab ya. Semua kemudian ada at-ta'lim al-iftiradi. Jadi ada e-learning. Memang zaman sekarang juga seperti kita pahami pembelajaran bukan cuma di fasal ya. At-ta'lim falaisal fasal. Hunaka kadzalika kharijal fasal. Jadi ada yang di luar kelas. Salah satunya mungkin dengan e-learning atau dengan kursus ya, kursus webinar ataupun kursus di luar kampus ya kan, di luar sekolah yang kita pahami. Mungkin bisa kita pahami juga kursus yang diadakan seperti Sarmada ini, mungkin nanti ada kursus secara online ya ataupun offline dan lain sebagainya. Jadi memang pemanfaatan tadi ya teman-teman. Kita mempelajari bahasa Arab bukan cuma di kelas. Karena kalau kita cukup di kelas, mungkin kita akan keluar kelas sudah tidak mempelajari bahasa Arab lagi karena kita mikir oh sudah natruk ya al-maudhu. Lakin gunakan e-learning atau ta'lim al-iftiradi berarti kita diminta untuk secara aktif mempelajari bahasa Arab bukan cuma dalam kelas tapi juga kharijal fasal. Jadi di luar kelas. Jadi mungkin kita mengikuti webinar, seminar atau kita mengikuti kursus secara online maupun offline. Seperti itu. Dan tentunya diiringi dengan game ya al-la'bu, al-abul lughal arabiyah. Jadi memang dalam mempelajari bahasa Arab ini mungkin orang yang baru mempelajarinya merasa kesulitan ya, kesulitan itu pasti ada. Tapi terkadang ketika kita sebagai pembelajar ataupun kita juga sebagai pengajar bahasa Arab, kita juga bisa memadukannya, kita matchkan dengan gamifikasi. Jadi kita bisa padukan dengan al-ab al-lughal arabiyah. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi Wordwall mungkin atau aplikasi lainnya yang bisa menunjang kita dalam pembelajaran maupun dalam pengajaran bahasa Arab. Karena memang diharapkan kita bisa mempelajari bahasa Arab dan kita bisa mengajarkan bahasa Arab ke sesama tentunya dengan cara yang dinamis dan memudahkan juga menyenangkan. Seperti itu. Sama Al-Ustaz. الأخير والخاتمة من هذا الندوة من هذا المقالة يعني من هذه المقالة
إن المستقبل اللغة العربية ليس في العودة إلى الماضي فقط، بل في احتضان المستقبل بأدوات مبتكرة وروح syamilah. Jadi masa depan bahasa Arab bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di masa lalu atau tentang apa yang kita pelajari kembali ke masa lalu, melainkan tentang merangkul masa depan dengan alat-alat yang inovatif dan sebagainya. Jadi tentu kita pahami bahwa kita mempelajari bahasa Arab di sini bukan cuma untuk masa yang kemarin, tapi kita juga mempelajarinya di masa depan tentunya dengan cara-cara yang inovatif ya dan inklusif. Jadi bisa menyeluruh. Bahasa Arab bisa menyeluruh dipelajari oleh semua orang, berarti tidak hanya orang-orang tertentu. Ya, tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian istilahnya. Dan masa depan juga dimulai dari sekarang ya, bahwa inovasi itu adalah hal layak. Inovasi itu merupakan hal yang perlu kita lakukan. Ya, jadi bukan pilihan, tapi kebutuhan yang harus kita lakukan untuk keberlanjutan kita dalam mempelajari atau mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Aku lakum syukran ala hadan taqadum li. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, mungkin visual atau ada yang mau belum dipahami. طيب قد سمعنا المادة الرأي من المتكلم، والآن سأعطيكم الفرصة لتقديم السؤال وسيجيب المتكلم اليوم. Apakah ada pertanyaan? Mungkin cukup 2 penanya dari peserta atau hadirin Zoom yang lain. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, kita perkenalkan materi kita yang sangat luar biasa, yang tadi sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita, yakni Ustazah Afifah Laili Sofi Alif. Dengan pendidikan, beliau pernah belajar di PMDG Putri 3 Karangbanyu di jajaran Ngawi, Jawa Timur, dan menempuh pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, kemudian S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pengalaman kerja sebagai tutor bahasa Arab unit bahasa UIN Abdurrahman Wafid Pekalongan, kemudian pemateri kelas 300 bahasa Arab di UKM Hafillah UIN Gusdur, tutor bahasa Arab unit bahasa UIN Raden Masais Surakarta dari tahun 2022 sampai 2024, freelance tutor bahasa Arab di PT Hasiwa Global Strategi, kemudian freelance penulis modul SD oleh Cakrawala Bestari ex penerbit PT Warna Mukti Grafika, kemudian pengajar mengaji Masjid Al-Mizan, part-time perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian pengajar privat Taklim Muluk Yogyakarta, kemudian pengajar privat mengaji di Surabaya, terakhir pengajar PAS Baitul Quran Ponorogo, Jawa Timur. Saya kembalikan kepada audien, apakah ada yang ingin bertanya?
Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam ya Ustaz. نعم ممكن يعني سؤال يعني نحن نتحدث يعني هكذا بس أريد يعني أن أعرف قليلا أو ممكن أن حتى يتعرف الجميع كما عرفنا أن هذه اللغة العربية هي لغة قديمة وهي لغة جميلة طبعا والكثير من الناس الآن من المسلمين هؤلاء الكثير منهم ربما يقرأ العربية ولكن بالنسبة للمحادثة للكلام أظن ليس الكثير منهم يتكلم بهذه اللغة بطلاقة يعني فماذا ترين في هذه القضية؟ ما الحل يعني بالنسبة لنا للمبتدئين وللمنتهين حتى الذين يتكلم بالعربية ثم غاب عن العربية زمنا طويلا ماذا ترين؟ Jadi solusi untuk kita yang yang absen dari bahasa Arab, yang lama absen dengan bahasa Arab, tidak berbicara dengan bahasa Arab, itu bagaimana? Sementara kita sudah tahu bahwa bahasa Arab itu kan bukan bahasa ibu ya. Kalau bahasa ibu kan ada kemungkinan untuk dilupakan itu. Nah itu solusinya bagaimana Ustazah Afifah? Al-Afw. Syukran Ustaz Ahlis ala soal. Ini langsung dijawab Mbak atau nunggu? Langsung saya jawab aja ya. Oke, jadi kata ya Ustaz, kalau masalah najib mungkin aksar minna ya na'rif al-lughah ar-rabiyyah fil qiraah idan nastati an naqra al-qiraah fil lughah ar-rabiyyah lakin al-muhadatsah ya Ustaz ya. Di al-hiwar gimana kita mengembangkan atau karena bahasa Arab memang selalu maju ya istilahnya dalam arti berkembang. Jadi otomatis kita mempelajari bahasa Arab bukan cuma dalam hal membaca gitu ya Ustaz ya. Tapi kita juga mempelajarinya dalam hal hiwar. Kalau hal hiwar seperti ini mungkin untuk mengembalikan dari kevakuman kita ya Ustaz. Terutama seringnya kita lebih ke membaca teks Arab ya. Kita bisa mengembalikan atau mulai dengan mendawamkan atau melakukan kembali hiwar di sini bisa kita lakukan mungkin dengan istima' dulu Ustaz. Jadi istima' di sini ya mungkin karena kita di zaman yang serba digital ini Ustaz, mungkin kita bisa mencari link pembelajaran atau link yang seperti kita tahu mungkin dari berita Ustaz, berita Arab ya, kita dengarkan terlebih dahulu di sini untuk melatih kemampuan istima' kita dulu Ustaz. Ya, kemampuan istima' kita. Dan dari situ mungkin dari kita mempelajarinya sedikit demi sedikit, kita juga perlu adanya mempraktekkan Ustaz. Mempraktekannya di sini ya tentunya kita coba dengan praktekkan dengan teman sejawat kita Ustaz. Jadi mungkin kalau versi kita dari mudarrisah atau mudarris, mungkin kita bisa praktekkan dengan sesama teman kita. Tapi kalau dari segi tolibah, kita bisa latih kemampuan hiwarnya, kemampuan kalamnya, al-kalam, dari segi tadi, kita versi dengarkan terlebih dahulu, kita memperbanyak istima' dulu. Istima' kita pelajari, kita dengarkan, oh ternyata ketika lughah Arabiyah, tema ini seperti ini, oh cara nagemnya, intonasinya, terus cara ini ketika kita lafadzkan seperti ini, cara membacanya seperti itu. Nanti di situ kita akan terangsang atau stimulus dari kita mendengar,
kita juga latih untuk al-kalam. Karena ketika kita cuma istimak saja tanpa kita praktekkan dengan kalam, itu la yumkin. Ya, jadi kemungkinan kecil kita akan bisa berbicara, Ustaz. Karena tiba-tiba kita misal kadang ada yang bisa kita baca, kita bisa membaca, tapi membaca di sini kan dalam arti ketika kita membaca mungkin dalam hati, ya dia lebih suka mungkin membacanya dalam hati. Karena misal tahu bahasa Arab ini, teks ini, tapi dia baca dalam hati. Tapi ketika dia mencoba lafadzkan, mungkin dia merasa kesulitan atau mungkin sudah lama tidak memegang bahasa Arab seperti itu. Mungkin kita bisa latih dengan istimak awalan, Ustaz. Maharoh al-istimak. Cuma ketika istimak tadi kita istilahnya mesti mulus diri kita untuk mendengar. Nanti kita coba juga dengan iringi dengan maharoh al-kalam. Kalam tadi bisa kita praktekkan bersama teman sejawat kita, ya, atau dengan kita misal punya guru atau punya ustadz yang kita pahami, yang beliau memang mau, mungkin kita bisa mencoba berbicara dengan beliau, Ustaz. Jadi memang adanya istimak dulu, lalu kita praktekkan. Seperti itu, Ustaz. Syukran Ustazah. Jazakillahu khairan. Wa iyyak, Ustaz. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Oke, untuk menunggu pertanyaan selanjutnya, kita spill dulu nih. Apa sih lembaga pelatihan dan pengembangan bahasa Arab Sarmada? Mungkin ada para peserta yang belum tahu. Nah, kita spill. Apa sih itu LPPBA Sarmada? LPPBA Sarmada adalah program lembaga pelatihan dan pengembangan bahasa Arab Sarmada. Nah, programnya apa aja sih? Ada e-course TOEFL, kemudian ada program bahasa Arab, ada program ilmu alat, kemudian ada program pelatihan. Nah, e-course TOEFL itu mencakup apa aja sih? Ada Fahmul Masmu, ada Fahmul Makru, ada Tarakib. Kemudian program bahasa Arab meliputi program dasar, program menengah, dan program lanjutan. Jadi program ilmu alat juga ada kitab kuning pemula, ada jurumiyah, sorf, dan kemudian ada tambahan tahsin dan tahfidz. Dan selanjutnya di program pelatihan ada pelatihan educreator Instagram, daurah TOEFL, kemudian daurah beasiswa Timur Tengah, Arab Saudi, Yaman, Mesir, dan Maroko, kemudian daurah maharah, daurah kafaah, dan pembelajaran bahasa Arab berbasis AI. Untuk pengajarnya ada Ustazah Afika Afdiana Humaidi, LCMA, kemudian ada Ustazah Devi Zulianti Hasanah, MPD, kemudian ada Ustadz Ahlis Himam, SPD MHUM, kemudian ada Ustadz Muhammad Burhanuddin, LCMA, kemudian yang terakhir ada Ustadz Tommy Nabhani. Oke, kembali ke audiens lagi. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang bertanya di sini. Tes TOEFL bisa nggak Kak? Mungkin dari pengurus Sarmada bisa menjawabnya.
Oke, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi atau bertanya tentang LPPBA Sarmada? Barangkali ada yang masih penasaran nih para peserta lomba yang ingin tahu tentang LPPBA Sarmada, bisa ditanyakan langsung. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pengumuman lomba Sarmada Fest. Oke, untuk cabang mahasiswa kita serahkan kepada Ustazah Afika. Untuk lomba hina kita serahkan kepada Ustazah Devi. Dan untuk lomba hitobah kita serahkan kepada Ustadz Ahlis. Dan untuk lomba syair kita serahkan kepada Ustadz Fairuz. Dan untuk yang terakhir lomba takdimul kisah kita serahkan kepada Ustadz Burhan. Oke, untuk yang pertama lomba cabang mahasiswa kepada Ustazah Afika. Kami persilahkan. Oke, kita lanjut saja ke lomba selanjutnya, yakni lomba Lina kepada Ustazah Devi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadal yaum nahnu ba'da nastami يعني من الندوة من أستاذة أي عفيفة ليلى صافي ثم الآن مباشرة قالت يعني رئيسة البرنامج لإعلان الفائزون من Sarmada Fest. Mohon maaf, suaranya terdengar apa tidak? مسموع أو لا؟ مسموع واضح واضح. واضح. يا واضح فإن شاء الله الحمد لله. الآن مباشرة يعني سأعلن يعني الفائزون من مرحلة يعني في مرحلة مدرسة الابتدائية أولا. من مدرسة الابتدائية الفائزة الثالثة يعني Bismi Ukhti Neza Lailatul Syarifah dengan nilai 82,5. Suma juara kedua langsung saja. Untuk juara kedua dengan skor nilai 82,75 atas nama Ananda Alfatun Nisa Alisa Wahyono. Untuk juara ketiga tingkat MI Rina Arabi, juara ketiga, juara pertama Rina Arabi tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan SD sederajat atas nama dengan skor nilai 83,75 atas nama Ananda Alesia Tinola Afaren. Itu tadi untuk juara Rina tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar sederajat. Untuk selanjutnya, untuk juara Rina Arabi
tingkat SMP MTS sederajat. Untuk juara ketiga dengan skor nilai 82,4. Dengan skor nilai 82,4 atas nama Ananda Sabilatur Rizkiyah. Sabilatur Rizkiyah, juara 3 dengan skor nilai 82,4 atas nama Sabilatur Rizkiyah. Untuk selanjutnya, juara kedua, Lomba Ghina Arabi tingkat SMP MTS sederajat dengan skor nilai 83 atas nama Naila Zakiatil Fitriyah. Naila Zakiatil Fitriyah. Selanjutnya, yang untuk juara 1, Ghina Arabi, Lomba Ghina Arabi tingkat SMP MTS sederajat, juara 1 dengan skor nilai 86,4. 86,4 atas nama Ananda Kaila Aisy Rahman. Atas nama Kaila Aisy Rahman. Oke, selanjutnya cabang lomba Ghina Arabi untuk Sarmada Fest tingkat SMA, MA, SMK sederajat. Nah, ini untuk juara 3 dengan skor nilai 78. Juara ketiga dengan skor nilai 78 atas nama Ananda Haidar Nazir Tampubolo. Atas nama Haidar Nazir Tampubolo. Juara 3 dengan skor nilai 78 atas nama Haidar Nazir Tampubolo. Selanjutnya, untuk juara kedua Lomba Ghina Arabi dalam event Sarmada Fest tingkat SMA, MA, dan SMK dengan skor nilai 79,5. Dengan skor nilai 79,5 atas nama Al-Ansari Hidayatullah. Atas nama Al-Ansari Hidayatullah. Dan untuk juara 1 Lomba Ghina Arabi tingkat SMA, SMK, dan MA dengan skor nilai 83,5. Juara 1 dengan skor nilai 83,5 atas nama Ananda Arini Laina Musbita. Atas nama Arini Laina Musbita dengan skor nilai 83,5. Itu tadi kejuaraan dari Lomba Ghina Arabi tingkat MI, MTS, dan MA. Baik juara 1, juara 2, dan juara 3. Kepada yang juara, saya ucapkan selamat. Semoga dalam kejuaraan lomba ini bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, pengumuman lomba cabang mahasiswa kita serahkan kepada Ustazah Afika. فلتتفضل عليها مشكورا. تمام، شكرا على رئيسة الجلسة على الفرصة. وأنا هنا أريد أن أعلنكم جميعا الفائز والفائزات من مرحلة الجامعي. الأول يعني من مسابقة media pembelajaran. نعم، media pembelajaran. هناك تعليقات يعني أذكر أسماء المدارس أو الأسماء المدرسة. ومن مرحلة الجامعي أعتذركم لم أستطيع أن أذكر يعني الأسماء لأن هناك يعني
هناك عندما أعطي النتيجة أو النتائج هناك لم يعطى أو بعضكم لم يذكر من أين أنتم هكذا. إذن يعني فقط بعضكم الذي عرفت أنا أعرف أنكم من مدرسة أو من جامعة كذا. نعم، يلا مستعدون لإعلان الفائز والفائزات media pembelajaran. Juara kedua diraih oleh Anisaul. Juara pertama dengan nilai Anisaul itu dengan nilai 83,3. Juara pertama dengan nilai 84,7 diraih oleh Muhammad Syaiful dan Anissa. Ini dari Muhammad Syaiful karena dia menyebutkan dari mana, dia dari Universitas Jember, UIN Jember ya. Ada nggak pesertanya? Ada nggak? Hadir nggak Muhammad Syaiful? Hal anta ma'ana huna? Yalla nastamir. ومسابقة بعده هو قراءة الأخبار. Juara kedua dengan skor 77,3 diraih oleh Nailatul. Juara pertama dengan skor 81 diraih oleh Suhaibatul Aslamiyah. Kemudian selanjutnya lomba vlog Arabi atau vlog berbahasa Arab. Juara ketiga dengan skor 75 diraih oleh Zakia. Ini dari UIN Gus Dur, Zakia. Kemudian juara kedua dengan skor 80 diraih oleh Salisu Ulfa Rizka. Dan juara pertama dengan skor 88 diraih oleh Tasya Zaki Arifatun Nisa. Selamat untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu dari marhalah jami'i atau tingkatan mahasiswa. Lomba selanjutnya yaitu lomba taqdimul qissah atau bercerita menggunakan bahasa Arab. Juara ketiga diraih oleh Yulia Wulanda dengan skor 76. Juara kedua dengan skor 80 diraih oleh Hamada Alimul Azmi. Dan juara pertama dengan cerita Malin Kundangnya bahasa Arab ya diraih oleh Rajali Ritonga. Dan itu saja perlombaan dari tingkat mahasiswa. Semoga sukses selalu dan selamat untuk para juara. Saya berikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut untuk pengumuman lomba selanjutnya, yakni lomba hitobah. Kepada Ustadz Ahlis, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, الآن أنا سأعلن لكم مسابقة الخطابة باللغة العربية، وأحب أن أقدركم جميعا بالنسبة للخطابة. حقيقة أنتم كلكم بلغاء
فصحاء كلكم فصيح. هل صوتي مسموع؟ مسموع أستاذ. مسموع أستاذ جميل. واضح أستاذ. طيب. نعم. كما قلت لكم بالنسبة لمسابقة الخطابة حقيقة كنا حائرين كيف من سيكون فائز الأول والثاني والثالث وأنتم كلكم بلغاء فصحاء كلكم فصيح. ولكن بعد أن نتأمل فقررنا أولا للمستوى MA مدرسة عالية الفائز الثالث إنها امرأة واسمها سلمى نيلال M. أنا لا أعرف M ما هذا M. سلمى نيلال حصل على درجة 94.3 94.3. نعم. وأما الفائز الثاني فهو رجل له صوت جهوري وله مكانة لغوية جيدة واسمه ديانا ساتشا. لقد حصل على درجة 94.4 94.4. إذن الفرق بينهما فقط 0,1. ما شاء الله. والفائز الأول للمستوى مدرسة العالية لمسابقة اللغة العربية لمسابقة خطابة العربية إنه رجل فصيح بليغ له صوت جهوري وكان كلامه جميلا. اسمه شمسري نور. لقد حصل على درجة 95. Nilainya 95. Masya Allah. هذا هو أو هؤلاء الذين حصلوا على الفوز نعم من الفائز الثالث إلى الفائز الأول. بارك الله لكم. ثم بالنسبة للمستوى المدرسة الثانوية فالفائز الثالث هو موزلفة عياشة. حصلت على 91.6 91,6 موزلفة عياشة. والفائز الثاني سافيرة النادية. لقد حصلت على درجة 93.3. Nilainya 93,3. والفائز الأول إنها ريحانة نافيسة. لقد حصلت على درجة 94.2 94,2. Mauzalofa Ayasha, Safira An-Nadia, Rehana Nafisa. Selamat untuk adik-adik sekalian yang menjadi juara 1, 2, dan 3 pada tingkat MTS. Thumma lil mustawa al-madrasah al-ibtidaiyah al-faizu tsalits hiya min Maluku ismuha Nadia. Laqad hasalat ala darajati 80.5. Wal faizu tsani atau al-faiza tsaniyah ismuha Kanisa Fatin. Laqad hasalat ala darajati 1
wa thamanin fasilah sittah. Wal faizul awal lil marhalati al-ibtidaiyah innaha Alexa Tinola. Laqad hasalat ala darajati sab'ah wa thamanin. Nilainya 87. Kepada Nadia, Kanisa Fatin, dan Alexa Tinola, barakallahu lakum fi umurikum kulliha wa khasatan fi lughatikunna al-arabiyyah. Nas'alullaha taufiq as-sadat lakum jami'an wa nas'alullah ta'ala an takunu antum kullukum ahlal lughatil arabiyyah minal bulagha'il fusaha wa hadhihi hiya wa hadha huwa ma astati'u an u'lina lakum jami'an binisbati li musabaqati al-khitaba al-arabiyyah wa jazakumullahu khairan thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. U'idu lakum al-waqt ayyatuha ra'ifata al-majlis. نستمر في مسابقة قراءة الشعر إلى أستاذ محمد فيروز رشيد فليتفضل عليه مشكورا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sampai di penghujung acara event Sarmada Fest 2025. Perlu diketahui untuk peserta semua, jadi ini lombanya tingkat nasional ya, karena peserta berasal dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Total peserta yang terregistrasi dalam Sarmada Fest putaran pertama ini tahun 2025 sebanyak 171. Jadi memang ustadz-ustadzah semua persaingannya sangat ketat sekali ya. Memang sangat ketat, apalagi di tingkat MA dan MTS itu persaingannya sangat ketat sekali. Baik Bapak Ibu semua, ustadz-ustadzah dan para peserta Sarmada Fest 2025, akan saya sampaikan para juara untuk cabang lomba qiraatus syair. Yang pertama, untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, lomba qiraatus syair Sarmada Fest tahun 2025 dengan juara 3 memperoleh skor 77,45 diraih oleh Arfa Habibi A. Jadi kemudian dilanjutkan untuk juara kedua untuk tingkat madrasah ibtidaiyah lomba qiraatus syair atas nama Cordelia Khanza R dengan skor 89,9. Kemudian juara 1 dengan meraih poin 90 atas nama Muhammad Arkan. Untuk selanjutnya, lomba qiraatus syair untuk tingkat madrasah tsanawiyah, yaitu untuk juara ketiga dengan skor 91,85 diraih oleh Ananda Fatinah Arsyada. Kemudian juara 2 dengan skor 92,1 diraih oleh Ananda Daffa Al-Kaf. Dan untuk juara pertama dengan skor 93,6 diraih oleh Ananda Muhammad Adiaksa Sigit. Untuk selanjutnya, cabang qiraatus syair tingkat MA, juara 3 dengan raihan poin 94,7 diraih oleh Ananda Nikmatul K. Juara 2 dengan skor 95 diraih oleh Ananda Nuroh Fadiah.
Dan juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Thaqif F dengan raihan poin 95,7. Saya sampaikan selamat kepada peserta yang mendapatkan juara di cabang syair ini. Perlu diketahui juga Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustadzah, bahwasanya Sarmada Fest ini kita juga didukung oleh program studi pendidikan bahasa Arab UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dan juga unit bahasa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi kita sertifikatnya nanti eh, perlombaan nasional dan juga didukung oleh kampus UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. في مسابقة تقديم القصة إلى أستاذ برهان فليتفضل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan nashkuru syukuran katsiran ila raisil lajnah ala i'ta'i fursah li ilqa'i al-faizin wal faizat fi musabaqati taqdimil qissas al-arabiyyah. Wa fi hadhihi al-musabaqah tatakawwan min qismain al-musabaqah taqdimil qissah li marhalatil madrasatil 'aliyah wa kadza taqdimil qissah fi marhalati al-madrasatis tsanawiyah. Wa sa'abda min marhalah al-madrasah as-tsanawiyah wa nabda min lomba kisos ya. Ini yang dimulai dari yang ketiga untuk tingkatan MTS atau Madrasah Sanawiyah. Juara ketiga ini diraih oleh perempuan. Suaranya menggema ya, kita keluarkan dulu. Kita mulai dari yang MTS terlebih dahulu untuk lomba takdimil kisos ya. Benar Ustaz Fairuz? Aman. Lanjut. Aman. Untuk juara ketiga takdimil kisos diraih oleh Ananda Atta Zahrania atau Atta Zahrania dengan memperoleh nilai 76,55. Selamat untuk Ananda Atta Zahrania. Kalau misalkan hadir bisa melambaikan tangannya untuk Ananda Atta Zahrania. Nilainya 76,55. Berikutnya untuk tingkat kedua atau peringkat kedua dari lomba takdimil kisos untuk MTS diraih oleh Ananda Afika. Ya, ini seperti tutor dari LPBA Sarmada juga, namanya persis ya. Ibu Afika, di sini juga juaranya namanya Afika dengan nilai 80,5. Selamat untuk Ananda Afika
yang telah berhasil menjuarai lomba Qisas Al-Arabiyah untuk tingkat MTS nasional, karena lomba dari Sarmada ini tingkatnya tingkat nasional. Adapun dari sekolah mana ataupun dari lembaga mana ini tidak kita sampaikan karena dari panitia tadi menyampaikan namanya dan lembaganya tidak dicantumkan supaya menjaga kredibilitas dan profesionalitas dari para dewan juri. Dan untuk lomba Takdimil Qisas yang meraih juara pertama itu dari perempuan yang bernama Ananda Uswatun Hasanah. Mabruk, alfa mabruk, barakallahu fik kepada Ananda Uswatun Hasanah yang telah menjuarai dari lomba Takdimil Qisas Al-Arabiyah tingkat MTS dengan mendapatkan nilai 82,55. Itu untuk lomba Takdimil Qisas tingkat Madrasah Sanawiyah. Adapun yang berikutnya Takdimil Qisas tingkatannya Madrasatul Aliyah atau yang lebih tinggi di atasnya. Di sini ada 3 juara juga dari berbagai daerah dan juga dari berbagai lembaga. Untuk juara ketiga diraih oleh Haryana. Ya, ini kemungkinan laki-laki atau perempuan dengan nilai 86,9. Selamat untuk Ananda Haryana yang telah memperoleh juara ketiga dari lomba Takdimil Qisas tingkatan Madrasah Aliyah. Berikutnya untuk juara kedua diperoleh oleh Ananda Naila Firdausiyah A dengan nilai sebesar 88. Mabruk, alfa mabruk untuk Mbak Naila Firdausiyah. Selamat, Anda telah mendapatkan juara 2 untuk perlombaan Takdimil Qisas tingkat Madrasah Aliyah. Dan yang terakhir, ini nilainya sangat tipis, yang menjuarai lomba Takdimil Qisas tingkat Madrasah Aliyah yang alhamdulillah diperoleh oleh Ananda Seri Hikmah K dengan nilai 88,05. Jadi sangat tipis antara juara 1 dengan juara 2, bedanya cuma 0,5. Kita berikan selamat mabruk alfa mabruk kepada teman-teman dari para santri dan juga dari teman para pelajar baik yang tingkat MA maupun madrasah sanawiyah. Semoga apa yang telah jenengan dapatkan, yang telah jenengan peroleh dari prestasi di bidang bahasa Arab ini bisa menumbuhkan semangat yang lebih untuk bisa memajukan daripada Lughatul Arabiyah ke depannya. Itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikutnya kita persilahkan kembali dan kita kembalikan kepada Ra'isul Lajnah. Falyatafaddal ilaihi masykura. طيب قد قمنا بالبرنامج إلى البرنامج والآن نحن إلى البرنامج التالي يعني الدعاء إلى أستاذ برهان فليتفضل عليه مشكورا. Ya. Sebelum ini kita tutup, mungkin dari panitia ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi, Pak Virus, atau sudah cukup? Cukup Ustadz, monggo dilanjut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa fi majlisi sarmada dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وحاجة جميع الجميع beserta jami yang mengikuti lomba ini min ahli ilmi wal khair wa min ahli ta'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban min ghairi ta'abin wala nuqsanin wala han. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ij'alna wa iyyakum min ahli ilmi wal khair wa min ahli tilawatil Qur'an wa min ahli lughatil arabiyyah al-fusaha al-bulagha wa min ahli man amala al-Qur'an bi ilmi wa man amila al-hadis bi ilmi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal minna ya karim. Oh, dari moderatornya silakan. Baik, Alhamdulillah Ustaz, ini sebelum ditutup oleh moderator, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Terutama terkait ini permintaan dari Ustadz-Ustadzah yang disampaikan baik di grup peserta maupun di room chat Zoom. Memang nanti habis ini kita akan share dokumen para juara serta skornya. Tetapi sekali lagi nama lembaga dan asal daerah tidak kita cantumkan. Jadi mohon nanti untuk para juara nama-nama yang sudah kita cantumkan konfirmasi ke admin ya. Konfirmasi ke admin untuk pertama konfirmasi nama dan juga konfirmasi juaranya untuk sertifikat agar tidak ada kesalahan. Sekali lagi, nanti para juara untuk chat admin untuk konfirmasi nama apakah sudah betul atau belum atau langsung menuliskan nama dengan huruf Arabnya dan huruf huruf abjad. Huruf abjad dan huruf Arabnya. Karena nanti sertifikatnya berbahasa Arab dan juga di situ juga dicantumkan nanti bahwasanya lombanya nasional dan juga didukung oleh Unit Bahasa dan Program Studi PBA UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian untuk pemenang sesuai yang kita share di pamflet bahwasanya nanti pemenang mendapatkan sertifikat juara dan juga sertifikat kursusnya. Jadi kursus yang akan didapatkan adalah kursus muhadatsah. Sekali lagi kursusnya muhadatsah dari tutor kita dan juga nanti ada native speakernya dari Timur Tengah, dari Saudi. Itu ada Ustadz Abdullah, ada Ustadz Idris, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita kolaborasi antara tutor kita dan native speaker asli.
Untuk juara yang tingkat madrasah ibtidaiyah berarti nanti muhadasahnya dasar. Nanti untuk yang sanawiyah tingkatnya juga menyesuaikan yaitu tingkat menengah. Nanti untuk tingkat MA dan mahasiswa adalah muhadatsah tingkat lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu yang siswa-siswinya juara akan belajar muhadatsah dengan tutor kita dan juga alumni dari Timur Tengah, ada alumni Yaman, ada alumni Maroko, dan juga alumni dari UIN Malang ada, UIN Jakarta. Dan juga nanti ada native speakernya, jadi bisa mengupgrade maharah kalamnya langsung. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk press release-nya di Instagram, kita tunggu untuk tim media sosialnya untuk mengedit dulu. Tapi kita akan share dokumen nama-nama peserta yang juara dan juga skornya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan tambahkan. Silahkan moderator untuk dilanjutkan. الحمد لله. أرجو دعاءنا يساعدنا في فهم العلوم. والآن البرنامج التالي يعني الاختتام. هيا بنا نختتم ندواتنا اليوم بقراءة الحمدلله. الحمد لله. الحمد لله. أيها الحمد الحضور لله. الكرام، شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم جميعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para yang juara. Sampai ketemu lagi di Sarmada Fest tahun 2026. Semoga program ini berjalan terus ya. Monggo yang mau melanjutkan acara.